Udah. Oke, oke lah. Udah. Oke, perkenalkan nama saya Arya Lintong Indonesia Lagan. NPM saya 222 5188. Dan perkenalkan nama saya Daniel Franciscus Setiawan Site dengan NPM 2225101008. Di sini kami berdua ingin menjelaskan dari tugas akhir kami mengenai sistem lunak dengan dosen pengampu Pak Filipus Tarigan. Topik materi, pengertian perangkat lunak, fungsi-fungsi perangkat lunak, jenis-jenis perangkat lunak, macam-macam perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau yang biasa disebut software merupakan kumpulan data elektronik yang tersimpan serta dikendalikan oleh komputer. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Ada beberapa fungsi perangkat lunak, berikut diantaranya: memproses data, perintah, atau instruksi khusus, sarana interaksi antara user dengan perangkat kerasnya, mengidentifikasi suatu program, menyediakan fungsi dasar, penerjemah suatu perintah software. Ada beberapa jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Merupakan perangkat lunak yang mengharuskan penggunanya untuk memberikan bayaran dengan harga tertentu untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Contoh software berbayar adalah Microsoft Office, Microsoft Windows, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Yang kedua, freeware. Freeware merupakan perangkat lunak gratis tanpa batas waktu. Contoh software freeware adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Skype, dan sebagainya. Free software merupakan perangkat lunak di mana pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Lalu pengguna bebas untuk melakukan pengadaan, modifikasi, hingga distribusi. Contoh free software adalah Windows, Mac, Linux, dan sebagainya. 4. Shareware merupakan perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Contoh shareware adalah Internet Download Manager, WRR, Cyberlink, Power DVD, dan sebagainya. Yang kelima adalah malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Contoh malware adalah virus komputer, spyware, dan adware. Yang keenam, open source. Open source software merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Contohnya adalah Linux. Yang ketujuh, firmware merupakan perangkat lunak yang merupakan perangkat lunak penyimpanan yang memori read only atau hanya dapat dibaca. Contoh firmware adalah graphic card, basic input atau output system, dan sebagainya. Macam-macam perangkat lunak. 1. Perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi memiliki fungsi sebagai pengendali dari seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat lunak ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lainnya untuk dapat berfungsi karena sistem operasi mengatur segala proses, termasuk menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, mengelola memori, dan lain-lain. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Linux, Mac, BIOS Apple, Microsoft Windows, Google Android, dan OS Windows Phone. 2. Perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, perangkat lunak aplikasi merupakan berbagai jenis aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang dapat dioperasikan untuk membantu menyelesaikan hal tertentu. Perangkat lunak aplikasi ini menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contoh seperti game, PS, WE, GTE, Skype, Adobe Red, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman merupakan software yang memiliki fungsi untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer sehingga program yang dibuat dapat dioperasikan.
Perangkat lunak pemrograman umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain. Contohnya Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Dan yang terakhir adalah yang keempat, perangkat lunak tambahan atau program bantu atau utility. Perangkat lunak tambahan merupakan aplikasi yang memiliki fungsi untuk membantu pengelolaan komputer, seperti melindungi sistem, mengkompres file, memformat disket, membantu mengatur hard disk, mengcopy data, dan lain-lain. Contohnya seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan Defragment. Sekian presentasi kami, Oke, dan dan terima terima kasih. kasih.